Roma harus menghasilkan pendapatan dan keuntungan modal sebesar 60 juta euro sebelum tanggal 30 Juni. Roma terus menghadapi situasi yang sangat sulit yang diakibatkan oleh tindakan pembatasan perjanjian penyelesaian UEFA yang ditandatangani klub beberapa tahun lalu. Sementara itu, klub ibu kota telah menghadapi banyak perubahan internal termasuk pemecatan Jose Mourinho dan penunjukan Daniele De Rossi hingga akhir musim. Selain itu, Roma harus mencari pengganti yang cocok untuk Thiago Pinto. Klub diperkirakan akan mengumumkan direktur olahraga baru dalam beberapa minggu mendatang. Selain itu, Il Tempo melaporkan bahwa tugas direktur olahraga baru akan menjadi rumit karena Roma diharuskan menghasilkan 60 juta euro pendapatan Eropa dan keuntungan modal sebelum tanggal 30 Juni. Chris Smalling berbicara kepada fans Roma di tengah spekulasi dan kritik. Bek Roma Chris Smalling berbicara kepada pendukung klub, menjelaskan situasi terkait dengan cedera berkepanjangan yang dialaminya. Selama beberapa minggu terakhir rumor muncul yang mengklaim Smalling telah meminta transfer dari ibu kota Italia dan menolak bermain untuk Jose Mourinho yang berulang kali mengkritik keengganannya untuk kembali ke lapangan dalam beberapa konferensi pers. Dalam Instagram Stories yang dipublikasikan di profilnya hari ini, Smalling menulis, "Sejak bergabung dengan Roma pada tahun 2019, komitmen dan loyalitas saya kepada klub tidak pernah goyah. Begitu saya menginjakkan kaki di Roma, saya langsung merasa seperti di rumah sendiri. Roma adalah rumah saya, dan hubungan yang saya bangun dengan fans AS Roma adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Oleh karena itu, saya ingin langsung membahas beberapa rumor yang saya lihat beredar selama beberapa bulan terakhir. Izinkan saya memulai dengan mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah meminta, atau bahkan berpikir, untuk meninggalkan klub hebat ini. Berbicara secara terbuka, beberapa bulan terakhir telah menjadi bulan-bulan yang paling membuat frustrasi dalam karir saya. Ada hal-hal dalam permainan ini dan dalam hidup yang dapat kita kendalikan, dan ada hal lain yang tidak dapat kita kendalikan. Cedera ini adalah salah satu cedera yang tidak bisa kami lakukan. Tidak ada pesepak bola yang ingin menghabiskan hari-harinya di ruang perawatan, dan periode waktu jauh dari rekan satu tim saya ini telah memberikan tantangan kepada saya, dengan kemunduran demi kemunduran. Saya telah, dan akan selalu, mengutamakan kebutuhan rekan satu tim saya, namun prioritas mutlak bagi tim medis adalah menjamin bahwa saya dapat memainkan peran penting di akhir musim ini dan musim-musim mendatang. Hanya dengan dipandu oleh para spesialis, saya terbuka terhadap semua solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan sindiran apapun yang saya berikan tentang rencana perawatan adalah salah. Dengan pembedahan yang bukan merupakan pilihan yang diusulkan oleh spesialis manapun yang pernah saya tangani, saya harus mempercayai keahlian yang memandu rencana pemulihan saya, yang bertentangan dengan kepercayaan umum, termasuk obat penghilang rasa sakit. Faktanya, banyak sekali. Prioritas mutlaknya adalah menjamin saya bisa bermain untuk AS Roma di level tertinggi di tahun-tahun mendatang. Kesabaran dan kesetiaan Anda saat saya berusaha untuk kembali ke performa terbaik saya sangat kami hargai. Saya berharap dapat segera bertemu dengan Anda semua. Selain itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Jose dan timnya atas dukungan mereka selama 3 musim terakhir dan secara resmi menyambut Daniele ke klub. Forza Roma. Paulo Dybala ingin bertahan di Roma setidaknya hingga tahun 2025. Penyerang Roma Paulo Dybala dikabarkan berniat menepati janjinya untuk tetap bertahan di ibu kota Italia meski mendapat minat dari luar negeri. Dengan keluarnya Mourinho dari klub, banyak pertanyaan muncul sehubungan dengan masa depan Dybala yang tidak pasti. Lagi pula, The Special One memainkan peran besar dalam keputusan penyerang Argentina itu untuk bergabung dengan Roma pada musim panas 2022. Namun, La Gazzetta dello Sport edisi hari ini meyakinkan seluruh penggemar Roma bahwa Paulo Dybala telah menegaskan kembali pendiriannya. Sang pemain ingin tetap bersama Giallorossi setidaknya hingga kontraknya saat ini berakhir pada tahun 2025. Idealnya, Dybala dan agennya ingin kesepakatan itu diperpanjang hingga 2026, namun untuk saat ini Roma sedang fokus pada hal lain, dan diskusi mengenai masa depan pemain Argentina itu kemungkinan besar akan ditunda hingga Roma mendapatkan direktur olahraga berikutnya. Dybala mengirimkan pesan perpisahan kepada Mourinho. Paulo Dybala mengucapkan selamat tinggal kepada Jose Mourinho setelah manajer asal Portugal itu segera dipecat oleh Roma.
Dalam postingan Instagram, Dybala mendedikasikan pesan perpisahan kepada teknisi yang menjadi motivasinya bergabung dengan Roma pada musim panas 2022. Terima kasih Tuan. Terima kasih atas segalanya, bekerja bersama Anda adalah suatu kesenangan besar, tulis penyerang asal Argentina itu. Terima kasih atas nasihatmu dan setiap kata yang kamu berikan padaku. Saya berharap yang terbaik untuk Anda dan staf Anda. Saya harap kita bisa bertemu lagi segera. Kapten Roma Lorenzo Pellegrini dan Wakil Kapten Gianluca Mancini termasuk di antara pemain yang mengucapkan selamat tinggal kepada Jose Mourinho. Menyusul kepergiannya yang tiba-tiba dari klub dengan segera, seperti yang diumumkan oleh Roma sendiri hari ini, Mourinho menerima banyak pesan terima kasih dari para pemain giallorossi. Pellegrini dan Mancini pun mengirimkan pesan di Instagram, berterima kasih kepada Mourinho atas bimbingannya selama 2,5 tahun terakhir di ibu kota. Terima kasih atas semua emosinya, bos, tulis Pellegrini, sedangkan Mancini hanya menulis, terima kasih. Renato Sanchez ikut angkat bicara. Seperti Chris Smalling, Renato Sanchez juga menyampaikan pesan lewat Instagram Stories miliknya. Inilah yang ditulis orang Portugis. Apa yang paling saya inginkan adalah berada di lapangan dan melakukan apa yang paling saya sukai. Sayangnya, saya kurang beruntung dengan cedera. Orang yang paling merasa frustrasi dan pada saat yang sama memiliki keinginan terbesar untuk bermain lagi adalah saya. Saya percaya semuanya berlalu dan momen yang lebih baik akan datang. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah menghapus foto bersama Roma, sudah lebih dari setahun foto profil saya berwarna hitam. Pelempar botol ke booth telah dikenali dan akan dihukum. Markas Besar Kepolisian Roma telah mengumumkan bahwa pendukung Biancoceleste yang bertanggung jawab melemparkan botol bir ke arah Edoardo Buff selama derby Piala Italia telah diidentifikasi. Supporter Lazio, yang hadir di TVRI Tribuna, teridentifikasi berkat analisis cermat dari kamera pengintai video di Stadion Olimpiade. Selain pelaku pelemparan botol, dilaporkan pula oknum yang mengganggu pemain di lapangan dengan menggunakan laser. Pelaku perilaku tersebut diidentifikasi dan dilacak oleh kepolisian negara, dan kedua subjek, masing-masing berusia 35 dan 52 tahun, dilaporkan berdasarkan Undang-Undang 401/89. Selanjutnya, individu kedua dikenai sanksi denda sebesar 167,00 euro. Ini adalah pernyataan dari Markas Besar Kepolisian Roma, berkat analisis yang cermat terhadap kamera pengintai video di Stadion Olimpiade. Agen dari kantor polisi negara di kantor polisi Prati telah mengidentifikasi penyebab fakta-fakta ini, mengidentifikasi dan melacak, dua, masing-masing berusia 35 dan 52 tahun, keduanya dilaporkan berdasarkan Undang-Undang 401/89 dan yang kedua juga dikenakan sanksi denda sebesar 167,00 euro. Pemecatan Jose Mourinho tidak diterima dengan baik oleh beberapa penggemar Roma dan perselisihan dengan pemilik langsung terjadi. Hari ini di dekat Trigoria, pusat olahraga klub, sebuah poster besar muncul dengan wajah dan Friedkin dan tagar-tagar Friedkin out.